pembahasan yang sebelumnya, kita sudah membahas unsur-unsur aljabar dan juga operasi dan sifat-sifat aljabar. Dan di pembahasan kali ini kita akan membahas pemodelan bentuk aljabar. Pemodelan. Sebenarnya bagaimana sih cara pemodelan aljabar? Jadi caranya pemodelan aljabar itu diawali dengan memahami permasalahan yang diberikan. Untuk kita itu mengetahui informasi yang tersedia dan apa yang ditanyakan. Lalu selanjutnya, besaran yang belum diketahui atau sesuatu yang belum diketahui itu kita misalkan dengan suatu variabel seperti X atau Y. Nah, kita misalkan dengan suatu variabel itu untuk mewakili nilai tersebut. Lalu setelah itu, informasi di dalam soal tadi diterjemahkan ke dalam bentuk aljabar. Kalimat sehari-hari diubah menjadi ekspresi atau persamaan matematika agar lebih mudah diolah. Dan dari hasil tersebut, disusunlah model matematika yang sesuai. Biasanya disusun dalam bentuk persamaan. Dan model yang telah dibuat kemudian diselesaikan untuk memperoleh nilai dari variabel tadi yang belum kita ketahui besarannya. Lalu terakhir, hasil yang diperoleh itu diinterpretasikan kembali ke dalam konteks sehingga memberikan jawaban yang sesuai dengan permasalahan. Awalnya kita akan membahas contoh menyatakan kalimat sederhana ke dalam bentuk aljabar. Pertama ada kalimat umur kakak itu 4 tahun lebih tua dari umur adik. Nah, caranya pertama kita misalkan dulu umur kakak kita misalkan dengan X, lalu umur adik kita misalkan dengan Y. Yang ditanya itu informasi dari soal itu umur kakak 4 tahun lebih tua dari umur adik. Berarti umur kakak itu sama dengan umur adik ditambah 4 tahun. Tadi umur kakak kita misalkan dengan X, maka kita tulis X sama dengan, dan umur adik itu kita misalkan dengan Y, di X sama dengan Y ditambah 4. Lalu yang kedua, contoh yang kedua, lebar suatu persegi panjang lebih kecil 6 cm dari panjangnya. Kita misalkan dulu. Yang pertama, lebar persegi panjang kita misalkan dengan huruf L, dan panjang persegi panjang kita misalkan dengan huruf P. Informasi yang kita dapat, lebar suatu persegi panjang itu lebih kecil 6 cm dari panjangnya. Arti lebar suatu persegi panjang itu panjangnya persegi panjang itu dikurangi 6. Tadi lebar persegi panjang kita misalkan dengan L dan panjang persegi panjang kita misalkan dengan P, maka tinggal kita ubah. Jadi L sama dengan P dikurangi 6. Lalu yang ketiga, 3 kali suatu bilangan dikurangi 5 hasilnya adalah 10. Kita misalkan suatu bilangan itu kita misalkan X. Nah, katanya 3 kali dari suatu bilangan itu lalu dikurangi 5 hasilnya adalah 10. Berarti 3 kali X dikurangi 5 itu sama dengan 10. Selanjutnya ada contoh soal pemodelan bentuk aljabar. Sini ada contoh soalnya, yaitu seorang siswa membeli 3 buku seharga 12.000 tiap buku. Berapa total harga yang dibayar siswa tersebut? Nah, seperti biasa, yang pertama kita lakukan adalah memisalkan variabel yang sekiranya, memisalkan suatu objek yang sekiranya berubah dan kita tidak tahu nilainya, yaitu jumlah buku dan juga jumlah total harga yang dibayar siswa tersebut. Jumlah buku kita misalkan B dan jumlah total harga kita misalkan T. Nah, di sini ditanyakan berapa total harga yang dibayar siswa tersebut. Maka modal matematikanya T sama dengan 12.000 dikali B, di mana 12.000 itu harga tiap buku dan B itu jumlah buku yang dibeli. Karena untuk mendapatkan total harga itu kita perlu mengali harga buku dengan jumlah buku yang kita beli. Kan di sini siswa membeli 3 buku, artinya B-nya itu sama dengan 3. Lalu kita substitusi nilai B sama dengan 3 ke model matematika. Jadi T sama dengan 12.000 dikali 3. 12.000 kali 3 sama dengan 36.000. Jadi total harga yang harus dibayar siswa tersebut adalah 36.000. Selanjutnya ada contoh soal kedua dari pemodelan bentuk aljabar. Contoh soalnya adalah di sebuah kelas terdapat beberapa siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Lalu jumlah seluruh kelas siswa adalah 25 orang.
yang ditanya berapa jumlah siswa laki-laki dalam kelas tersebut. Nah, karena yang kita belum tahu adalah banyaknya atau jumlah siswa laki-laki, maka kita bisa misalkan siswa laki-laki dengan variabel X. Lalu kita bentuk model matematikanya. Jadi, jumlah siswa laki-laki dengan jumlah siswa perempuan itu hasilnya adalah jumlah seluruh siswa di dalam kelas. Otomatis model matematikanya X ditambah 12 sama dengan 25. Lalu kita bisa dapat menghitung dengan aljabar X ditambah 12 sama dengan 25. Aku beri permisalan, misalnya kita mempunyai 3 ditambah 2 sama dengan 5. Cara mencari 3 itu adalah 5 dikurangi 2. Maka kita implementasikan di sini. Jadi kan X ditambah 12 sama dengan 25. Jadi cara mencari X adalah 25 dikurangi 12, sehingga X itu hasilnya adalah 13. Atau dalam penjabaran aljabarnya adalah ini terdiri X tambah 12 sama dengan 25 terdiri dari dua ruas. X ditambah 12 itu ruas kiri dan 25 itu ruas kanan. Untuk mencari nilai X, kita perlu membentuk ekspresi matematika X sama dengan. Oleh karena itu, kita harus membuat X ini sendirian di ruas kiri. Caranya bagaimana? Dengan menghilangkan 12 di ruas kiri. Nah, dalam matematika jika ruas kiri, cara menghilangkan 12 di ruas kiri itu dengan dikurangi 12, karena akan menghasilkan 0. Dalam aljabar, jika ruas kiri dikurangi 12, maka ruas kanan pun dikurangi 12. Jadi di sini kedua ruas dikurangi 12, yaitu X tambah 12 dikurangi 12 hasilnya X, lalu 25 dikurangi 12 hasilnya 13. Dan kita mendapatkan hasil X sama dengan 13. Jadi jawabannya, jumlah siswa laki-laki di kelas tersebut adalah 13 siswa laki. Sekian pembahasan dari submateri pemodelan bentuk aljabar kita kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton video dari submateri yang pertama hingga terakhir ini. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata dan juga dalam cara penyampaian. Sampai jumpa lagi teman-teman. Terima kasih.